Chapter 3 Bocah Miskin. Kamu? Beli handphone juga perlu menyelidiki keadaan keluarga. Alvaro tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Dia menghentikan kata-katanya tanpa ragu. Tidak, aku hanya ingin meminta nomor kontak untuk membuatkan kartu VIP toko kami yang bisa digunakan di seluruh dunia. Bagaimanapun juga merek kami akan mengutamakan prioritas customer. Ucap gadis ini segera menjelaskan. Di sisi lain, Nabila tidak begitu mengerti untuk apa dia membeli dua handphone. Tetapi bagaimanapun, itu urusan Alvaro, dia tidak berani banyak bertanya. Hanya bisa menahan apa yang ingin dia tanyakan. Alvaro memperhatikan reaksi Nabila. Dia tersenyum dan langsung menyodorkan handphone berwarna pink kepadanya. HP ini benar-benar layak untuk Nabila yang manis. Tanpa pikir panjang dia langsung membelinya. Untukmu. Kebetulan punyaku berwarna hitam. Saat dikeluarkan juga cantik. Nabila tercengang. Tidak memberi respon apapun. Lalu handphone itu diambil oleh tangan yang muncul dari samping. Kamu benar-benar hebat. Penjual ini memiliki hubungan apa denganmu? Berakting membohongi gadis ini. Nada sarkastik ini sangat tidak nyaman didengar. Begitu menoleh langsung melihat Argus. Tapi Alvaro lebih memperhatikan wanita yang berdiri di sampingnya. Queen yang dilihat seperti itu tidak merasa malu, malah sebaliknya menatap Alvaro dengan jijik, sekalipun tidak berbicara. Juga tahu isi hatinya ingin mengatakan apa. Untuk apa melihatku seperti itu? Aku sudah tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Awalnya aku mengira kamu yang dari desa, setidaknya bisa bersikap lebih jujur sedikit. Tidak disangka malah melihatmu menipu gadis muda di sini. Benar-benar tidak tahu malu. Mata Alvaro hampir ditusuk oleh adegan yang ada di depannya. Wanita yang dia cintai, sekarang bermesraan bersama pria lain. Melihat mereka begitu akrab. Itu seharusnya bukan yang pertama kali. Awalnya dia tidak tahu apa-apa. Tapi benaknya segera muncul adegan mereka bermesraan dan dia baru tahu. Aku pikir, nona ini sebaiknya lebih sopan berbicara kepada tuan muda kami. Setelah mereka mengambil handphone yang diberikan Alvaro kepadanya, Nabila sangat tidak senang dengan dua orang ini, ditambah mendengar pembicaraan mereka berdua. Dia sudah tahu identitas wanita ini. Queen baru saja ingin menjawab Nabila. Tiba-tiba mendengar suara Alvaro yang membuat wajahnya langsung berubah. Apakah cukup hanya seorang pria menghidupimu? Tidakkah kamu ingin mempertimbangkan kembali ke sisiku? Ketika Alvaro mengatakan ini wajahnya tidak memiliki ekspresi. Kalau dulu mungkin dia akan marah besar. Akibatnya dia dihina oleh kedua orang ini. Tapi saat ini, dia tidak mungkin tidak menginginkan harga dirinya demi wanita ini. Queen adalah orang pertama yang mengajaknya berbicara ketika pertama kali bekerja di perusahaan, lalu secara perlahan keduanya bersama. Singkatnya, wanita ini termasuk salah satu wanita paling cantik di perusahaan. Ketika bersama dengan wanita ini, dia merasa bersalah untuknya. Sekarang setelah dipikir-pikir ini benar-benar konyol. Dasar kamu bocah tengik. Keberanian dari mana mengatakan kata-kata itu? Queen yang mendengar dia berkata begitu, tidak peduli dengan image-nya, langsung memarahinya, dan untuk sesaat semua orang yang berada di ruangan menyaksikan keempat orang ini bertengkar. Argus tidak menyangka Queen akan berteriak di depan umum, lalu memberinya tatapan menjijikan. Kalau tahu dia bocah tengik, apalagi yang perlu dibicarakan dengannya. Kamu tidak malu berteriak di sini, tapi aku malu. Melemparkan handphone yang ada di tangan, meninggalkan Queen, dan keluar sendiri. Queen melototi Alvaro dan Nabila dengan kejam, lalu segera menyusul keluar. Saat hendak pergi, Alvaro mendengar suara Queen dari jauh. Gus, aku salah. Aku tidak akan berteriak seperti itu lagi. Aku akan menebusnya nanti setelah kembali ke hotel. Seiring berjalannya waktu, Alvaro mengingat masa lalu, karena sudah putus, tidak peduli semarah apapun dirinya, tidak mungkin mengejarnya dan memarahinya. Singkatnya, dia harus berterima kasih kepada Argus. Kalau bukan dia anak orang kaya yang merebut Queen, mungkin saat itu Queen juga tidak sabar ingin putus dengannya. Takutnya malah benar-benar dimanfaatkan wanita ini. Aku ingin berjalan-jalan di luar sendirian. Sekalian pergi ke kantor. Lagi pula aku belum resign. Setidaknya harus kembali dan meminta izin. Nabila sangat ingin mengatakan masalah seperti ini bisa diatasi hanya dengan sebuah telepon. Tapi melihat Alvaro yang sedikit gelisah, dia sedikit ragu. Aku akan menyetir mobil kemari, mengantarmu ke kantor, lalu kembali ke rumah sakit. Kalau ketahuan, Nay,
Kamu seorang diri di luar. Aku. Baiklah. Aku akan menunggumu di sini. Alvaro tahu Nabila akan mengatakan ini pekerjaannya. Singkatnya bagaimanapun dia tetap harus kembali ke rumah sakit. Lebih baik dia mengikutinya. Melihat Nabila berjalan keluar, Alvaro mengambil handphone baru di tangannya, dan sebuah mobil Land Rover berhenti di depannya. Yo, handphone baru? Sudah tidak punya uang untuk pulang makan ya? Apakah kamu ingin naik mobilku? Suara Arges terdengar dari mobil. Alvaro tidak mengangkat kepalanya. Dia menganggap tidak mendengarnya sama sekali, lalu mendengar Queen di sebelahnya berkata. Memberinya tumpangan. Nanti kita harus mencuci mobil. Mungkin kita sampai rumah sudah sangat malam. Mendengar ucapan Queen, Alvaro baru mengangkat kepalanya. Apakah aku mengenal kalian? Tiba-tiba suasana menjadi hening. Membuat ekspresi keduanya yang berada di dalam mobil menjadi jelek, dan langsung menginjak pedal gas pergi. Melihat kedua orang ini pergi, Alvaro diam-diam tersenyum tanpa suara. Nabila menyetir mobil Porsche berhenti di depan Alvaro. Melihat seorang gadis cantik dan polos menyetir mobil seperti, benar-benar sangat menarik. Kamu kenal dengan orang-orang di mobil di depanku? Ucap Nabila menyetir sambil bertanya. Karena mobil itu kebetulan berhenti di depan Alvaro, jadi dia tidak mengganggu, dan menunggu mobil itu pergi baru datang. Tidak kenal, hanya tanya jalan. Jawab Alvaro dengan sembarangan. Setelah sampai di dekat perusahaan, dia tidak langsung masuk, melainkan kembali ke asrama sebentar. Begitu masuk dia melihat ketiga teman sekamarnya duduk di dalam dengan wajah sedih. Ketika melihat dirinya masuk, dia menatap mereka. Mereka sedih dan gelisah. Kalian dipecat, atau perusahaan bangkrut? Kenapa memiliki ekspresi seperti itu? Alvaro berjalan ke depan meja sendiri, menulis surat izin, dan ketiga temannya menghampiri menepuk pundaknya. Ada satu hal yang ingin kami beritahukan padamu. Kamu harus tegar ya. Setelah berpikir beberapa saat, Mako pun mengeluarkan sebuah topi dari dalam lemari dan langsung memakai topi itu pada kepalanya tanpa sepengetahuan Alvaro. Topi hijau. Meskipun dia sudah melakukan hingga tahap ini, namun dia masih tidak mengerti apa yang beberapa orang itu bicarakan. Alvaro hanya khawatir kalau dirinya harus kembali lagi ke rumah sakit. Aku sudah memutuskan hubunganku dengan Queen. Nada suaranya begitu datar dan tidak terdapat perasaan sedih dari dalam perkataan tersebut. Terlihat seperti hal ini tidak ada hubungan apapun dengannya. Sikapnya membuat tiga orang lainnya kebingungan. Setelah beberapa saat kemudian, Norbert pun tersadar dan langsung menepuk pundaknya. Adikku, kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh menceritakannya kepada beberapa abangmu ini. Kamu tidak perlu menahannya karena itu akan mendatangkan penyakit bagimu. Lebih baik kalau kami yang menjagamu. Benar, semua orang bisa melihat kebaikan yang kamu beri kepadanya. Meskipun dia menganggap kamu seperti seekor anjing, kamu juga tidak pantas untuk dibuang. Kamu seketika bersikap hening seperti ini, janganlah menakuti kami. Ketiga orang tersebut merasa takut akan sikapnya. Norbert lalu menawarkan sebatang rokok padanya. Norbert tidak mengatakan semua hal. Arges hanya mengandalkan kekayaan keluarganya dan selalu menggoda para wanita di perusahaannya. Ini merupakan wanita ke-12 yang telah ia goda di dalam perusahaan. Namun sebenarnya Alvaro juga merupakan orang yang sangatlah loyal. Mungkin ini sedikit disayangkan sebelum dirinya bertemu dengan Nabila. Meskipun Queen terlihat sedikit cuek, namun dia memiliki sifat yang baik. Namun setelah dia bertemu dengan Nabila, ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan dirinya sebagai pacarnya. Oleh karena itu, Alvaro mengerti kalau pria yang kesulitan untuk melepas sebuah hubungan bukanlah karena ia tidak mampu untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Apalagi jika dibandingkan dengan Arges. Dirinya memiliki lebih banyak harta. Dia juga bisa memamerkan semua ini kepada orang lain dan ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Hanya saja, dia tidak berminat untuk membandingkan dirinya dengan bocah tersebut. Biarlah masalah ini berlalu saja. Beberapa hari ini aku akan meminta izin untuk liburan dan aku akan memberi kalian hadiah nantinya. Selama aku tidak di sini beberapa hari, biarlah dia yang menemani kalian. Setelah mengatakan itu, dia lalu meletakkan sebuah tas warna hitam di atas meja. Brian menghempaskan tangannya yang terkena air ketika menyiram tanaman tadi. Dia lalu berjalan ke arah meja dan tersenyum menatap Alvaro. Jagung di rumah kita sudah matang. Apakah cukup untuk jatah 4 orang?
Jangan katakan lagi kalau kamu hanya melihat kami yang sedang memakan jagung tersebut. Norbert pun menepuk kepalanya. Tidak usah pedulikan cukup atau tidak. Kali ini kamulah yang harus melihat kami yang makan. Memakan jagung belum cukup untuk menyumbat mulutmu. Kenapa kamu begitu berisik? Sama seperti waktu itu, satu orang akan mengurusi makan malammu per minggunya. Mako lalu menyimpan topinya berwarna hijau tersebut seperti kesayangannya dan berjalan keluar dengan perasaan yang senang. Ketiga orang tersebut duduk di sebelah meja. Norbert lalu merebut tas itu dengan cepat dan ia mendengar suara teriakan Brian. Janganlah mengambil semua yang berukuran besar, sisakanlah sedikit untuk kami. Melihat ketiga orang itu, Alvaro merasa sedikit damai pada hatinya. Siang tadi, dia merasa sedikit tidak nyaman karena masalahnya dengan Quinn. Nasib setiap keluarga tidaklah sama. Sebenarnya mereka bertiga tidak begitu memiliki uang. Kalau tidak, mereka juga tidak akan tinggal di perusahaan ini bersamanya. Apalagi ketika dia membicarakan masalah tentang pacarnya. Dia mengeluh dengan sesedih mungkin. Meskipun beberapa saudaranya terlihat tidak begitu senang, namun mereka juga tidak pernah membiarkannya kelaparan. Sejak hal itu terjadi, Alvaro pun bersumpah. Jikalau suatu hari nanti dia berhasil, jangankan wanita biasa, biarpun artis yang ada di dalam televisi, dia pastilah akan mendapatkannya untuk mereka. Brengsek! Norbert pun berteriak dan melemparkan semua barang itu keluar. Kebetulan barang itu bisa ditangkap oleh Alvaro. Chapter 4 berpura-pura. Norbert, apakah yang kamu tangkap itu adalah bom? Meskipun yang kamu tangkap itu adalah bom, kamu juga tidak perlu berteriak seperti itu. Sebelum bom itu meledak, mungkin kami akan mati ketakutan karena teriakanmu. Sambil mengatakan itu, Norbert pun menepuk dadanya sendiri dan sangat jelas kalau dia merasa ketakutan. Jam tangan. Mereknya adalah Patek Philippe. Apa tipenya? Kata Norbert kepada Alvaro dengan ekspresi yang kacau dan nada yang tidak jelas. Setelah memikirkannya, Alvaro pun berkata sesuai ingatannya kalau jam tangan ini memiliki spesifikasi pengingat waktu yang sedikit lebih rumit. Dia tidak begitu mengerti hal ini. Waktu itu, ketika mereka berempat sedang makan, mereka mendengar kalau selama hidupnya mereka ingin memiliki sebuah jam tangan bermerek Patek Philippe. Norbert langsung melototkan matanya dan hampir terjatuh di atas lantai. Kedua orang lainnya segera mengeluarkan sisa barang tersebut dan semuanya merupakan barang yang sama. Semua merupakan jam tangan bermerek Patek Philippe dengan tipe yang berbeda. Mereka lalu menarik nafas yang dalam. Mereka tahu jelas tentang kondisi keluarga Alvaro sendiri. Demi memberi hadiah Valentine kepada Quinn, dia bersusah payah bekerja di pagi hari dan mencari pekerjaan tambahan di malam hari. Dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli semua ini? Jam tangan ini merupakan jam yang sangat mahal bagi mereka. Apalagi jumlah jam tangan tersebut ada 3 buah. Alvaro, dengar perkataanku. Kita tidak perlu mengharapkan barang yang bukan milik kita. Semua yang kita miliki akan tetap miliki. Kita tidak perlu mencuri seumur hidup hanya demi seorang wanita. Kita bisa menyelesaikan semua masalah secara bersamaan. Cepatlah kembalikan semua barang ini kepada pemiliknya. Kata Mako tanpa menunggu penjelasan dari Alvaro. Dia langsung memasukkan kembali barang itu ke dalam tas dan meletakkannya di depan Alvaro. Dengarlah, barang ini tidak bisa lagi dikembalikan. Setelah aku kembali nanti, aku akan membawamu untuk pergi memijit dan semua layanan di sana merupakan layanan terbaik. Mata Alvaro sedikit memanas ketika melihat keseriusan pada ketiga orang itu. Tanah yang keluarga aku miliki telah dipergunakan oleh negara dan kami tidak lagi bisa bercocok tanam ke depannya. Keluarga aku lalu memberi uang ini kepadaku. Setelah itu, keheningan pun melanda. Ketiga orang itu tidak bergerak dan tidak berkata apapun. Mereka tidak tahu apakah perkataan tersebut asli atau tidak. Alvaro lalu mengeluarkan barang tersebut dan meletakkannya di atas meja. Jika kalian lebih lama lagi, mungkin kalian cuma bisa memilih barang yang telah tersisa saja. Meskipun semua barang ini memiliki merek yang sama, namun tetap saja terdapat perbedaan. Aku tidak akan bertanggung jawab jika kalian mendapatkan barang yang tidak kalian sukai nantinya. 1, 2, 3, setelah berhitung di dalam hatinya, ketiga orang itu memiliki sedikit reaksi dan mereka langsung merebut kotak-kotak tersebut. Aku ingin itu. Yang ini cocok denganmu. Umurmu paling tua di sini. Tidak, aku tidak ingin menggantinya.
Aku rela untuk memanggilmu kakak. Setelah mereka semua hening, Brian lalu menatap Alvaro sambil memegang jam tangan itu. Apakah Queen tahu tentang hal ini? Dia tidak begitu beruntung. Norbert sedikit bergumam. Dia tidak merasa sayang pada wanita seperti ini. Untungnya dia tidak tahu. Kalau tidak dia mungkin saja akan menghabiskan semua sahabatnya ini dan takutnya dia tidak mudah untuk melupakan hal ini begitu saja. Hal tentang Queen juga berakhir sampai di sini. Tidak ada satupun orang yang membahas hal tentangnya lagi. Kita jarang bisa merasa bahagia seperti hari ini. Alvaro juga membawakan hadiah yang baik kepada kita. Bagaimana boleh kalau kita tidak pergi minum? Benar kan? Mari pergi. Setelah itu, mereka lalu keluar dari dalam asrama dan pergi ke pasar malam. Kebanyakan orang yang tinggal di tempat ini merupakan rakyat biasa. Mereka selalu keluar untuk jalan santai setiap malamnya dan di sana juga terlihat orang-orang yang menjual beragam makanan. Selamat telah meminum beberapa gelas. Norbert lalu merangkul leher Alvaro. Alvaro, kedepannya kamu adalah orang terkaya di antara kita. Namun jika kamu berani bersikap sombong di depan kami seperti Argus, aku akan menghajarmu. Lebih baik jika tidak membahas tentang dia. Setelah membahas orang tersebut, suasana di sana menjadi begitu dingin dari sebelumnya. Meskipun mereka semua bekerja di jabatan yang sama. Namun bagaimanapun dia memiliki uang yang lebih banyak. Meskipun kinerjanya tidak begitu baik, namun dia selalu memberi barang kepada atasannya. Ini juga tidak ada tandingannya jika dibandingkan dengan uang yang diberi oleh perusahaan. Orang tersebut begitu merajalela di dalam perusahaan dan membuat beberapa orang ini tidak berdaya. Alvaro, hanyalah seorang wanita saja. Kamu tidak perlu bersikap seperti itu. Meskipun sekarang kamu memiliki sedikit uang, namun kamu harus tetap bersikap hemat. Jangan menghabiskan semua ini dalam sekejap. Perkataan Mako begitu kasar. Alvaro juga tidak menghiraukannya. Dia sedikit kehabisan kata-kata ketika memikirkan senior di rumahnya yang memberi uang jajan dalam nominal yang besar. Setelah selesai makan, mereka lalu pergi ke KTV. Sebelum masuk ke dalam, Brian pun berlari ke tempat parkiran mobil. Mobil ini. Di sekitaran ini, siapa yang bisa mengendarai mobil seperti ini? Ini merupakan mobil Land Rover dengan harga sekitar 2 M rupiah. Mereka juga tahu siapa orang tersebut tanpa menyebutkannya. Argus, sangat kebetulan sekali dia juga berada di tempat ini. Brian lalu menatap Alvaro dengan tatapan penuh khawatir. Dialah yang membawa mereka semua ke sini dan dia tidak menyangka kalau akan bertemu dengan Argus di tempat ini. Alvaro juga menatapnya dengan tatapan yang datar dan merangkul Mako untuk masuk ke dalam KTV. Kita cuma perlu menikmati milik kita sendiri saja. Untuk apa menghiraukan begitu banyak hal? Benar juga. Mereka semua lalu masuk ke dalam dengan perasaan yang senang. Dalam perjalanan ke tempat itu tadi, Alvaro sudah menelepon untuk memesan sebuah ruangan besar. Setelah mereka masuk ke dalam, mereka pun disambut oleh seseorang. Mereka semua lalu masuk dan duduk di dalam sebuah ruangan. Mungkin ini merupakan sebuah hadiah termahal selama hidupnya dan diberikan oleh sahabatnya sendiri. Mereka lalu saling merebut mikrofon dan tidak rela untuk melepaskan mikrofon tersebut. Setiap lagu yang mereka nyanyikan merupakan lagu tentang persahabatan mereka. Ketika makan tadi, beberapa dari mereka telah minum dalam kadar yang banyak. Sangat jarang mereka bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Alvaro juga telah membuang semua kesedihan di dalam pikirannya ke rumah neneknya. Tidak lama kemudian, mereka kembali menghabiskan 2 dari 4 kotak bir yang telah disediakan. Setelah melihat bir yang hampir habis, Alvaro pun berjalan keluar dan bersandar di bar dengan postur tubuh yang nyaman baginya. Apakah kalian memiliki alkohol yang baik? Alkohol terbaik di sini adalah Kronenbourg 1664. Harga per lusin adalah 1,96 juta. Kamu akan mendapatkan hadiah tambahan jika membeli 2 lusin dengan harga 3,96 juta. Namun kamu juga bisa mengatakannya jika kamu membutuhkan alkohol lainnya. Alvaro lalu mengerutkan keningnya. Harga tersebut memanglah di luar dugaannya. Dulunya, dia bahkan tidak berani untuk menanyakan hal ini. Harga 2 lusin bir merupakan gajinya 1 bulan. Wanita dengan pakaian serba hitam menatapnya dengan sedikit ragu. Dia lalu tersenyum dan mengeluarkan sebuah daftar kepadanya. Kami masih menyediakan beberapa alkohol lain. Lihatlah daftar ini dan temukan apa yang kamu butuhkan. Ia lalu menggelengkan kepala.
Aku ingin memesan 3 paket ini saja. Setiap bonus yang didapatkan juga sekalian diantarkan saja. Dulunya dia tidak sering meminum alkohol dan tidak mengerti jenis alkohol yang baik. Paket alkohol ini merupakan paket tercocok baginya. Tidak masalah juga jika tidak dihabiskan. Nanti katakan saja kalau aku mendapatkan semua ini dari lotrean. Tidak perlu berkata lebih. Pekerja di bar itu terkejut. Namun dia juga tidak bertanya lebih lagi karena dia sudah pernah bertemu dengan orang seperti ini sebelumnya. Dia lalu merubah ekspresi wajahnya dengan cepat. Setelah menerima uang tersebut, dia kembali menatap Alvaro. Awalnya dia mengira bisa melihat perasaan sakit dari wajah Alvaro. Namun dia hanya melihat Alvaro keluar dengan perasaan yang santai. Dia mengingat kalau hari ini dia telah berjanji kepada Nabila untuk pulang lebih awal. Dia juga tidak menyangka kalau waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Dia juga tidak bisa pergi ketika memikirkan semangat semua orang untuk terus berpesta malam ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Nabila. Chapter 5 Penghinaan.